Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melanjutkan membaca kitab Mutammimah Ajrumiyah jilid 2, Babu I'rabil Af'al. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Babu i'rabil af'al, bermula ini itu satu bab pada menyatakan i'rab dari segala fi'il-fi'il. Taqaddama annal fi'la salah satu anwa'in. Telah terdahululah oleh buah sungguh fi'il itu salah satu anwa'in, ada 3 macam. Jadi di awal bab dulu fi'il dibagi 3. Madin wa amrun wa mudhari'un. Ada fi'il madhi, fi'il amar, dan fi'il mudhari'. Jadi di sini coba kita lihat kalau masalah angka 3 sampai 10 itu adatnya muannas kalau ma'dudnya muzakkar. Kalau yang dihitungnya muzakkar pakai angkanya angka muannas, salah satu anwa'in, bukan salasu anwa'in. Kalau di sininya salasu, di sini pasti muannas. Jadi dia sebalik aturan kias. Nah, jadi kalau 3 sampai 10 itu muannas ketemu muzakkar, muzakkar ketemunya muannas. Jadi sebelumnya fi'il dibagi 3, ada fi'il madhi, fi'il amar, fi'il mudhari'. Wa annal madhiyya wal amra mabniyani, dan buah sungguh fi'il madhi dan fi'il amar itu dibina keduanya. Memang di awal kitab sudah ada penjelasan kalau fi'il madhi dibina ada atas fathah, kemudian fi'il amar juga dibina di atas sukun. Begitu. Yang di i'rab ternyata fi'il mudhari' doang. Wa annal mu'raba minal af'ali huwal mudhari'u idza lam yattasil binunil inasi wala bidunit taukidil mubasyarati lahu. Dan buah sungguh yang di i'rab dari segala fi'il yang 3 tersebut, wa annal mu'raba, dan buah sungguh yang di i'rab dari segala fi'il-fi'il yang 3 itu huwa, dianya yang mu'rab itu mudhari'. Antara fi'il tersebut yang di i'rab cuma fi'il mudhari' doang. Yang lain semuanya dibina. Fi'il mudhari' di i'rab juga ada syaratnya, idza lam yattasil binunil inasi, apabila tidak bersambung ianya fi'il mudhari' dengan nun inas, nun jamak muannas yaf'ilna, wala, dan tidak pula bersambung dengan nun taukid yang mubasyarah ianya nun taukid baginya fi'il mudhari'. Jadi ketentuannya fi'il yang di i'rab cuma fi'il mudhari' itu bila tidak bersambung dengan nun inas. Karena dulu kalau fi'il mudhari' bersambung dengan nun inas dia dibina di atas sukun, yaf'ilna misalkan, yurdi'na, dan tidak bersambung dengan nun taukid, baik nun taukid sakilah atau nun taukid khafifah. Karena kalau dia bersambung dengan nun taukid maka dia dibina di atas fathah, la yaf'ilanna, yaf'ilanna, yaf'ilu jadi yaf'ilanna atau yaf'ilan. Wa taqaddama annal fi'la yadkhuluhu min anwa'il i'rabi salasatun, dan telah terdahululah oleh buah sungguh fi'il mudhari' itu yadkhulu masuk akannya fi'il mudhari' min anwa'il i'rab daripada macam-macam i'rab salasatun oleh 3. Jadi sebelumnya i'rab ada 4, rafa', nasab, khafad, jazam. Dan telah terdahululah oleh buah sungguh fi'il itu masuk akannya fi'il dari macam-macam i'rab oleh 3. Yang masuk kepada fi'il dulu 3 doang, yaitu ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Rafa', nasab, dan jazam. Enggak ada khafad pada fi'il sebagaimana enggak ada jazam pada isim. Jadi kesimpulannya di sini akan dibahas tentang fi'il mudhari' doang, yaitu fi'il mu'rab. Idza ulima zalik fal i'rabu khasun bil mudhari'. Apabila telah diketahui akan demikian, artinya ketika kita sudah tahu bahwa fi'il dibagi 3, yang di i'rab mudhari' doang, itu pun ada syaratnya. Idza ulima zalik, apabila diketahui akan demikian, fal i'rabu, maka bermula i'rab itu khasun,
itu khusus dengan fi'il mudhari'. Jadi khusus fi'il mudhari' yang di i'rab. Arti di i'rab yang harakatnya selalu berubah-berubah. Dari yadhhabu menjadi yadhhaba menjadi yadhhab. Jadi fi'il yang di i'rab yaitu khusus fi'il mudhari'. Nanti kita lihat siapakah yang ini langsung aja. Wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun fayansibuhu au jazimun fayajzimuhu. Dan bermula dianya fi'il mudhari' itu marfu'un abadan, itu marfu' selama-lama. Jadi fi'il mudhari' itu marfu' selama-lama. Hatta sehingga baru tidak marfu' yadkhula alaihi, masuk kepadanya fi'il mudhari' oleh nasibun, oleh amil nasab, fayansibuhu, maka menasabkan ianya si nasib ahu akannya fi'il mudhari', au jazimun atau hingga masuk kepadanya oleh amil jazim, fayajzimuhu maka menjazamkan ia amil jazim akannya mudhari'. Jadi fi'il yang di i'rab khusus fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' i'rabnya khusus marfu', selalu marfu'. Sehingga baru tidak marfu' lagi ketika masuk amil nasab, maka nasab, atau masuk amil jazim, maka jadi jazam. Pertanyaannya, siapakah yang merafa'kan fi'il mudhari'? Yaf'ilu fi'il mudhari' marfu'. Siapa yang merafa'kan dia? Ternyata yang merafa'kan dia yaitu tajarruduhu an-nasibin wa jazimin, yaitu sunyinya fi'il mudhari' atau terbebasnya fi'il mudhari' dari amil nasib, amil jazim. Ketika kepada fi'il mudhari' tidak masuk amil nasib, tidak masuk amil jazim, maka marfu'lah ia fi'il mudhari'. Berarti yang merafa'kan fi'il mudhari' itu tajarrud, terbebasnya mudhari' dari amil nasib dan amil jazam. Berarti yang merafa'kan fi'il mudhari' itu enggak kelihatan, makanya namanya amil maknawi. Sama seperti yang merafa'kan mubtada. Yang merafa'kan mubtada yaitu ibtida. Ibtida enggak kelihatan, disebut amil maknawi. Nah, yang merafa'kan fi'il mudhari' juga amil maknawi. Mana contoh fi'il mudhari' marfu'? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, cuma engkau ya Allah na'budu yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan cuma engkau ya Allah yang kami mohon pertolongan. Jadi iyyaka di sini iya dhamir munfasil dibina di atas sukun pada mahal nasab maf'ul muqaddam. Kaf huruf khitab dibina di atas fathah, enggak di i'rab. Na'budu fi'il mudhari' marfu'. Na'budu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena enggak ada amil nasib dan amil jazim di belakangnya. Tanda rafa'nya dhammah du na'budu. Tugas na'budu merafa'kan fa'il, zamir dalam fa'il takdirnya nahnu wajib. Wa ataf iyyaka zamir munfasil mansub dibina di atas sukun pada mahal nasab maf'ul bih, maf'ul muqaddam bagi nasta'in. Kaf huruf khitab dibina di atas fathah. Nasta'inu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena tidak ada amil nasib dan amil jazim di belakangnya. Tanda rafa'nya dhammah nasta'inu. Tugas nasta'inu merafa'kan fa'il, tadi menasabkan maf'ul. Dhamir dalam fa'il wajib takdirnya nahnu. Jumlah iyyaka na'budu iyyaka nasta'in kita ataf kepada iyyaka na'budu. Ya, jadi ini contoh fi'il mudhari' marfu' karena di belakangnya enggak ada amil nasib. Karena ketentuan di atas tadi wa huwa marfu'un. Fi'il mudhari' itu selalu marfu' hatta sehingga baru tidak marfu', masuklah kepadanya mudhari' oleh amil nasib, maka nasablah fi'il mudhari' ketika itu, atau masuk kepadanya amil jazim fayajzimuhu, maka menjazamkan ianya amil jazim tersebut hu akannya fi'il mudhari'. Kita lanjutkan. Wan nawasibul lati tansibuhu kismani. Wan nawasibu, dan bermula nawasib. Nawasib itu jamak dari nasibun. Bermula segala yang menasabkan. Yang menasabkan fi'il mudhari'. Dan bermula nawasib. Nawasib allati tansibuhu, yang menasabkan ianya nawasib hu akannya fi'il mudhari'. Itu kismani, ada dua macam. Jadi nawasib itu kita sebut aja amil nasib. Amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari' itu dibagi dua. Yang pertama kismon yansibu binafsih, satu pembahagian menasabkan ia satu pembahagian binafsihi dengan sendirinya. Wa kismon yansibu bi an mudmaratan ba'dahu, dan satu pembahagian menasabkan ianya satu pembahagian dengan an.
hal keadaan an itu mudmaratan yang disembunyikan akan dianya an ba'dahu sesudahnya satu pembahagian. Jadi amil nasib dibagi dua dalam kitab Kawakib ini. Ada satu macamnya dia menasabkan langsung dengan amil tersebut. Wa qismon, dan satu pembahagian lagi dia menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya bukan dengan dia tapi dengan an yang disembunyikan sesudahnya dia. Nah, jadi satu pembahagian menasabkan dengan sendirinya. Langsung aja ada 4 an lan kai idzan. An lan kai idzan. Huruf nasab yang pokok itu satu doang yaitu an. Karena itu an bisa menasabkan fi'il mudhari' ketika an itu tertulis atau bahkan ketika an itu tidak tertulis tersembunyi juga bisa menasabkan fi'il mudhari'. Jadi yang menasabkan fi'il mudhari' dibagi dua. Yang pertama menasabkan dengan sendirinya, nggak pakai huruf lain. Yang satu lagi dia menasabkan dengan an yang ada sesudahnya nanti. An itu disembunyikan. Makanya dalam kitab Awamil kalau kita baca huruf nasab cuma 4 doang. An, lan, kai, idzan. Kenapa di sana huruf nasab disebut 4? Karena itulah yang sebenarnya menasabkan fi'il mudhari'. Adapun yang lainnya nanti dia menasabkan fi'il mudhari' tetap harus ada an, tapi an-nya disembunyikan. Kita bahas yang pertama, fal awwalu arba'atun, maka bermula yang pertama. Yang pertama yaitu satu bahagian yang menasabkan dengan sendirinya. Dia menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya. Fal awwalu arba'atun, bermula yang pertama itu ada 4. Ada 4 amil nasib yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya. Ahaduha an. Bermula salah satunya 4 itu an. Jadi an huruf menasabkan fi'il mudhari'. An di sini namanya an masdariyah. Kenapa disebut an masdariyah? Karena fi'il sesudahnya nanti harus dirobah menjadi masdar. Makanya dia disebut an masdariyah. Jadi cuma an masdariyah yang tugasnya menasabkan fi'il mudhari'. An ini bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Kalau dia masuk kepada fi'il mudhari' langsung tanda nasabnya macam-macam. Bisa fathah nanti atau nanti kita lihat. Ada kadang-kala dia masuk kepada fi'il madhi. Kalau masuk kepada fi'il madhi berarti tidak menasabkan. Cuma an dan fi'il madhi sesudahnya dirubah menjadi masdar. Kalau masuk kepada fi'il mudhari' langsung kelihatan perubahan i'rabnya di fi'il mudhari'nya. Cuma dia nanti juga tetap ditakwil, dirubah. An dan fi'il mudhari' sesudahnya dirubah menjadi masdar. Nah, jadi an banyak, nanti ada an mufassarah, ada an zaidah, ada an takhfif. Asalnya anna dirubah menjadi an. Mungkin di depan ada pembahasannya. Ahaduha bermula salah satunya 4 itu an. Illam tusbak bi'ilmen wala dhannin. Dengan syarat illam tusbak jika tidak didahulukan akan dianya an dengan ilmen wala dhannin dan tidak pula dengan dhannin. An yang menasabkan fi'il mudhari' yaitu an yang sebelumnya tidak ada fi'il ilmen, maksudnya tidak ada fi'il yakin, tidak ada fi'il syok, fi'il dzan. An baru tugasnya menasabkan fi'il mudhari' bila di belakangnya tidak didahului oleh ilmen. Maksud ilmen di sini fi'il yakin, nggak mesti harus ilmen, dan tidak pula oleh fi'il syok, dhanna dan teman-temannya dhanna. Kalau fi'il yakin misalkan alima, ra'a kemarin, ra'aitu, alimtu, wajadtu. Nah, bila sebelum an nggak ada fi'il yakin dan nggak ada fi'il dhan, berarti an itu benar huruf nasab fi'il mudhari'. Contohnya yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Menghendaki oleh Allah akan bahwa meringankan ianya Allah ankum dari kamu. Jadi yuridu fi'il mudhari' marfu, tanda rafa'nya dhammah. Kenapa marfu? Karena terbebas dari amil nasib, amil jazim. Di belakangnya enggak ada amil nasib, enggak ada amil jazim. Yuridu fi'il mudhari' marfu. Siapa yang merafa'kannya? Tajarrud. Sunyinya dari amil nasib, amil jazam, tanda rafa' dhammah. Tugas yuridu merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Allahu fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. An huruf nasab fi'il mudhari'. Kenapa an huruf nasab fi'il mudhari'? Karena di belakangnya enggak ada fi'il yakin. Yuridu bukan fi'il yakin, juga bukan fi'il syok, bukan dhan.
Jadi makanya dia an di sini menasabkan fi'il mudhari'. Yukhaffifa fi'il mudhari' mansub dengan an, tanda nasab fathah. Tugas yukhaffifa merafa'kan fa'il. Dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Angkum an huruf jar, kaf isim dhamir dibina di atas dhammah pada mahal jar majrur dengan an, mim tanda jamak. Jadi an, jumlah an ini an masdariyah, jumlah an fi'il fa'il ditakwil ke masdar pada mahal nasab jadi maf'ul yuridu, menghendaki oleh Allah ayu khaffifa, bahwa meringankan ianya Allah angkum dari kamu. Kalau sudah kita takwil, gimana jadi bunyinya? Masdar dari khaffafa yukhaffifu, takhfif berarti yuridullahu takhfifahu angkum, menghendaki oleh Allah akan ringannya akan meringankannya Allah angkum dari kamu. Yuridullahu takhfifahu minkum atau takhfifahu angkum, menghendaki oleh Allah akan meringankannya Allah dari diri kamu. Contoh kedua, wa antasumu khairul lakum, dan bahwa engkau berpuasa itu lebih baik. Jadi waw, kita anggap aja di sini waw ibtida, an huruf nasab dan an huruf masdariyah dan nasab. Tasumu fi'il mudhari' mansub dengan an tanda nasab, buang nun karena asmaul af'alul khamsah. Tasumu merafa'kan fa'il, waw dhamir jamak pada maharafa jadi fa'il. Nah, jadi jumlah an tasumu fi'il dan fa'il ta'wil kepada masdar pada maharafa jadi mubtada. Khairun khobar marfu tanda rafa dhammah. Jadi antasumu ini kita robah jadi masdar. Saumukum, sama yasumu saumun, berarti saumu. Wow ini jadi kum. Nah, saumukum khairun, bermula puasa kamu itu lebih baik, atau siyamukum khairun. Ini an huruf nasab karena di belakangnya nggak ada fi'il syok, nggak ada fi'il yakin. Fa'in subiqat bi'alima, maka jika didahulukan akan dianya an dengan alima, ini alima bukan ilmen, dengan alima, maka jika didahulukan akan dianya an dengan alima sebelum an ada alima. Nahu contohnya alima an sayakunu, mengetahuinya Allah akan bahwa saya kunu selagi akan ada ia. Jadi maka jika didahulukan akan dianya an dengan alima, seumpama alima an saya kunu fahiya, niscaya maka bermula dianya an itu mukhaffafatun, itu an yang diringankan, minas saqilah daripada an saqilah, an tasydid. Nah, jadi kalau sebelum an ada alima, berarti an ini an mukhaffafah, an yang diringankan dari sakilah, dari anna, asalnya anna dirubah menjadi an. Berarti kalau ini an ini dasarnya anna, dia tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar. Yang mana isimnya? Kita cari. Wa ismuha dhamirus syani mahdhufun. Bermula isimnya an itu dhamir sya'an yang dibuang. Berarti an di sini berarti an takhfif, an yang diringankan dari anna. Tugasnya tetap menasabkan isim, merafa'kan kabar. Cuma isimnya dhamir sya'an yang dibuang. Wal fi'lu marfu'un, dan bermula fi'il itu marfu'. Fi'il sesudahnya marfu'. Jadi saya kunu, bukan saya kuna. Wa huwa wa fa'iluhu khabaruha, dan bermula dianya fi'il dan fa'ilnya fi'il itu khobarnya an. Kama taqaddama fi babin nawasih, sebagaimana ma yang terdahulu ianya ma pada bab amel nawasih. Jadi maksudnya bila an didahului oleh alima, berarti an ini bukan huruf nasab, tetapi dia an mukhaffafah dari sakilah. Tadinya anna menjadi an, berarti tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar. Isimnya yang mana? Isimnya dhamir sya'an yang dibuang. Khobarnya yang mana? Fi'il sesudahnya. Fi'il dan fa'il sesudahnya. Berarti fi'il yakunu ini
jadi tam. Nah, karena enggak disebut fi'il dan isimnya, enggak disebut. Berarti fi'il dan fa'il. Wa huwa wa fa'iluhu. Dianya fi'il dan fa'ilnya jadi khobarnya an. Berarti saya kunu ini jadi saya kunu tam. Jadi jumlahnya jadi khobar an. Kita i'rab bagaimana? Alima fi'il madhi. Fi'il madhi dibina dan fathah, tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Alima mengetahui ya, ianya Allah. An saya kunu. Akan bahwa sungguhnya hal wa syai'an itu saya kunu. Selagi akan adalah iya. Ya, kita nggak penting ini potongannya aja. Yang penting berarti an huruf taukid nasab isim rafa' khabar, yaitu mukhaffafah dari sakilah. Tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khabar. Dhamir sya'annya yang dibuang pada mahal nasab jadi isimnya. Saya kunu sin huruf tanfis ini. Yakunu fi'il mudhari' dari kana tapi di sini tam. Tugasnya merafa'kan fa'il, dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Jumlah saya kunu fi'il fa'il pada mahal rafa' jadi khabar an. Udah selesai. Wa in subikat bi dhanna fawajhani. Dan jika didahulukan akan dianya an dengan dhanna, fawajhani, maka bermula dianya an itu dua wajah. Jadi bila sebelum an ada dhanna, bisa dua macam. Bisa dua macam apa? Bisa dia an yang menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya, bisa juga itu an takhfif. Contohnya misalkan wahasibu alla takuna fitnah. Mengira oleh mereka akan bahwa tidak akan adalah fitnah. Wahasibu dan mengira oleh mereka akan bahwa tidak adalah fitnah. Jadi yang jadi masalah di sini hasibu. Hasibu ini fi'il dan artinya mengira. Hasibu fi'il dan tugasnya merafa'kan isim di sini, waw dhamir jamak pada maharafa jadi isim. Bukan merafa'kan isim, merafa'kan fa'il, menasabkan dua maf'ul di sana. Hasibu fi'il dan tugasnya merafa'kan fa'il, waw dhamir jamak pada maharafa jadi fa'il. Allah di sini asalnya an dan la, diidgham dari an la. Jadi an ini huruf nasab fi'il mudhari'. An asalnya an. Nggak bisa langsung kita bilang an huruf nasab fi'il mudhari'. Karena Allah ini, Allah asalnya an dan la. Masalahnya begini, karena ini an, sebelum an ada fi'il syo yaitu hasibu, berarti an bisa dua. Bisa ini an yang tugasnya menasabkan fi'il mudhari', bisa juga an ini an dari anna, an yang ditakhfif. Kalau kita baca takuna berarti an ini huruf nasab. Kalau kita baca wahasibu alla takunu berarti an di sini bukan huruf nasab. Jadi kesimpulannya an tugasnya menasabkan fi'il mudhari' syarat bila tidak didahului oleh fi'il yakin alima dan tidak didahului oleh fi'il syo dan. Bila didahului oleh fi'il yakin maka an itu pasti bukan an nasab tapi an yang diringankan dari anna. Tugasnya tetap menasabkan isim, rafa'kan khabar. Bila an tersebut didahului oleh dhanna, maka boleh dua macam. Boleh an itu an tugasnya menasabkan, boleh juga an itu yang ditakhfifkan dari anna. Jadi di sini wahasibu alla takuna boleh kita baca dua macam. Alla takuna atau alla takunu. Quri'a fis sab'ati dibacakan akan ayat itu fis sab'ah pada qiraah sab'ah bin nasbi war raf'i dengan nasab dan rafa. Jadi i'rabnya kalau kita baca nasab hasibu fi'il syo. Tugasnya merafa'kan fa'il waw dhamir jamak pada maharafa jadi fa'il. An huruf nasab. Fi'il mudhari' la nafi takuna fi'il mudhari' mansub dengan an tanda nasab fathah. Takuna di sini takuna fi'il tam tugasnya merafa'kan fa'il fitnatun fa'il. Mengira oleh mereka akan bahwa tidak adalah fitnah. Akan bahwa tidak didapatkan akan fitnah. Kalau kita baca alla takunu berarti hasibu fi'il mudhari'
Hasibu fi'il syok merafakkan fa'il wa dhamir jamak pada maha rafa jadi fa'il. An ini an takhfif dari anna. Tugasnya menasabkan isim merafakkan khobar. Nah, isimnya dibuang dhamir sya'an pada mahal nasab jadi isim. La nafi takunu fi'il mudhari dari kana. Tugasnya merafakkan fa'il karena tam fitnatun fa'ilnya marfu' tanda rafa dhamma. Mengira oleh mereka bahwa sungguhnya hal wasya'an itu tidak akan adalah oleh fitnah. Jadi bisa dua macam. Sampai di sini dulu. Insyaallah di lain kesempatan akan kita lanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.